Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mereview ya. Nah, monster yang sangat lucu sekali. Nah, kalian lihat ini, kepiting kecil amat, kakinya itu lihat, lucu amat ya. Ih, lucunya. Ya, ini namanya Urkinion kalau nggak keliru. Ya, betul ya, Urkinion. Nah, ini monster kepiting. Kalau kalian udah nyelesain misi adventure map, kalian pasti udah pernah lihat ini ya. Ini ada di adventure map juga. Untuk desainnya saya suka untuk yang tadi di kecil tadi ya. Kalau yang udah besar ini coba tak lihat di sini. Oh ya, bagus, masih bagus. Untuk desainnya saya suka ya. Bagus, ini lucu banget. Kakinya yang bagus. Lucu banget. Kalau kayak gini biasa aja. Bagus ya, saya suka untuk desainnya. Kalau untuk ya animasinya belum tahu, nanti waktu in game ya. Ini entah bertipe attacker, support ataupun tanker, saya juga belum tahu. Coba saya gali dulu. Oh, kok semuanya berelemen air ya? Gak ada yang elemen magic kah? Skillnya elemen air semuanya. Kalian bisa lihat, semuanya elemen air. Padahal dia punya 2 elemen. Nah, Urkinion ini dia berela galaktik. Sudah berjalan seberapa? Ya mungkin 2-3 tahun ya, seingatku. Seingatku segitu kalau untuk era galaktik itu. Kalau untuk 3 tahun belum ada seingat. 2 tahunan lah ya. Kalau Blossom ya hampir 3 tahun. Nah, Urkinion ini dia termasuk monster yang controller, yaitu support bertipe kontrol ya. Itu Urkinion. Kalau kalian di era galaktik butuhnya support yang bertipe controller ya, mungkin ini bagus ya. Nanti kita lihat untuk skill-skillnya. Nah, gini-gini aja aku lihat ini ya, nggak tahu ya. Urkinion dia support bertipe controller, eranya galaktik. Untuk elemennya dia punya air dan juga magic. Hanya saja skillnya cuma air doang ya. Evolving trait yang pertama, Hardened. Hardened itu apa? Yaitu memiliki peluang memiliki peluang 20% waktu dipukul musuh meleset. Contoh waktu dipukul musuh, keterangannya miss ya, berarti meleset. Itu untuk kerusakan dan juga efek-efek skillnya musuh ya, diberikan seperti tortur ataupun kontrol ya, itu nggak ada yang masuk ya, itu berarti 20% nya menyala. Ada lagi yang lebih bagus lagi trait seperti ini, namanya apa? Namanya adalah Taupe, Bulwark, Demons dan juga Super Demons ya. Jadi urutannya Hardened, terus Demons ya. Hardened Demons memiliki 25% peluang dan kebal dari burn dan ignite. Yang ketiga adalah Taupe, itu 35% peluang. Yang keempat adalah Bulwark, itu adalah 50%. Yang kelima adalah Super Demons, itu adalah peluangnya 50% sama dengan Bulwark. Hanya saja kalau Super Demons itu kebal dari burn dan ignite, jadi lebih bagus ya. Nah, untuk trait-trait seperti ini seringnya dikombo dengan skill yang memiliki, yaitu Minor Blind, Dash dan juga Sunburn ya. Itu yang menurunkan kepercayaan diri musuh ataupun penglihatan. Jadi nanti digabung biar digabung untuk totalnya ya, total dari skill ataupun dari trait, agar dia memiliki peluang lebih banyak, bukan hanya 20% ya. Nah, untuk yang kebal tortur ini level 110. Kalau Urkinion udah level 110 sampai level 150, maka akan kebal dari tortur. Ini bagus sekali. Dia akan kebal seperti burn, ignite, poison, bleed, nightmare, quicksand, drowned dan juga sunburn, shock dan nanovarius ya. Seperti itu. Ini bagus sekali karena kebal dari tortur itu masih termasuk trait terbaik untuk era sekarang ya, era feral. Ini saya buat videonya. Nah, level 130 nanti dia akan mendapatkan trait tambahan, yaitu kebal dari freeze. Itu kurang bagus ya. Kebal dari freeze itu kalau dia diberikan efek seperti stun, possession, corruption itu masih masuk ya. Jadi nggak semua kontrol dia kebal, hanya freeze doang. Kenapa saya bilang kurang bagus ya, karena elemennya dia air. Semisal pun dia terkena freeze itu nggak terlalu ngaruh karena kerusakannya kecil ya. Air bertemu air itu kerusakannya sangat kecil, di bawah 1 kali
yaitu cuma 0,5 ya kerusakannya, malah dikurangin serangan musuhnya. Itu kurang. Ya menurutku lebih baik mungkin bisa diberikan kebal dari poison ataupun kebal dari toksin ya. Karena seperti poison itu kan dia elemennya natur ya, dimana magic itu kalahnya sama natur apa, lupa saya. Pokoknya natur itu saya ingatku lebih unggul dari magic ya, kalau nggak keliru, kalau nggak ya metal. Oh iya betul betul, natur saya ingatku ya. Kalau mungkin atau kebal dari apa ya, shock atau apa gitu ya, ya itu lebih bagus karena shock ini udah termasuk tortur ya, nggak bisa tetepannya ya. Pokoknya ini kurang bagus untuk freeze-nya karena freeze itu elemen air ya, air bertemu air itu tidak terlalu berguna. Mungkin bisa kebal dari elemen petir biar kalau ada elemen petir dia nggak terkena serangan lebih sakit, karena kalau dia bertemu elemen kelemahannya maka dia akan mendapatkan kerusakan yang besar ya. Itu nah dimana dia karena support darahnya pun sangat-sangat tipis menurut saya ya. Nah untuk skill 1, 2, 3, 4 tak jelasin di denguan, sekalian diuji coba. Special skill Crustacean Caramaraderie, susah namanya, entah itu dia berasal dari mana ya. Memberikan kerusakan berelemen air. Urutan kedua yaitu moderate ya, kecil, untuk semua musuh. Setelah itu memberikan efek Mega Freeze untuk semua musuh, dan juga rekan tim kita mendapatkan efek Hydrophobic. Untuk yang belum tahu, Mega Freeze itu sama seperti stun ya, Mega Stun. Sama, monster musuh akan kalah dalam 2 giliran di giliran selanjutnya. Hanya beda nama saja ya. Kalau Mega Freeze itu kayak dibekuin kayak gitu ya. Nah, di waktu itu kalian bisa mukulin musuh sepuasnya ya, sebisa mungkin kill salah satu musuh biar yang nggak terlalu berat ya. Ini Mega Freeze, jadi monster musuh akan kalah dalam 2 giliran selanjutnya. Kalau untuk Hydrophobic ini apa? Jadi semua rekan tim kita akan dapat Hydrophobic ya selama 1 giliran. Nah ini maksudnya Hydrophobic itu apa? Semua rekan tim kita itu akan kebal dari serangan kecuali dia akan kebal dari semua elemen kecuali elemen air, gitu aja. Jadi kalau dia dipukul oleh elemen air, bos kayak gitu, itu masuk ya, masuk, dia terkena kerusakan. Nah, jadi Hydrophobic itu melindungi ya. Bagus, Hydrophobic itu bagus. Dipukul oleh elemen air maka akan masuk kerusakan. Jika monster musuh menggunakan elemen selain air, entah petir, night, dark, magic, metal, dan lain-lain, mukul itu nggak masuk. Kerusakan yang masuk 0 ya. Itulah Hydrophobic. Hanya saja untuk apa ya, kalau Hydrophobic ini hanya kerusakannya yang nggak masuk. Kalau untuk efek-efek skillnya tetap masuk, seperti torture ataupun efek kontrol, efek debuff, itu masuk semuanya ya. Buat kalian yang belum tahu. Untuk apa ini? Bentar, tak lihat sekilas. Untuk reliknya mungkin bisa tak saranin memakai seperti ini, namanya Mug Staff ya. Kenapa saya saranin pakai itu? Nanti tak jelasin di denguan ya. Dan juga kalau ini terlalu berat ya, karena ini ancestral ya. Kalian pakai relik yang satunya yang banner ini, tipenya di obsidian saja, yang bisa di craft saja. Itu yang bisa ngasih stamina ya. Nah, kalau untuk apa ya tadi namanya, relik yang pertama tadi ya, namanya Mug Staff, itu bisa regenerasi stamina, bisa dipakai 2 kali. Contohnya salah satu rekan tim kita staminanya ada yang di bawah 50%, maka dikasih pengecasan ulang ke rekan timnya ya, itu bisa dipakai 2 kali sebesar entah berapa. Kalau level 1 itu sekitar 54 stamina ya. Kalau untuk yang rune terbaik untuk siapa ya? Untuk Urkinion adalah seperti ini, 3 biji ya. Kalau di Mutate yang paling atas, Speed and Life, itu untuk levelnya terserah. Kita langsung saja ke Denguons. Coba di sini mungkin.
bentuknya bagus ya tadi, suka saya. Urkinion bentuknya seperti kepiting, cuma itu atasnya entah kenapa ya, nggak tahu saya. Karena eranya sudah lama ya, mungkin speednya cuma 10.000 ya, entah ada apa enggak ya, mungkin 10.000 sampai 12.000 itu mentok. Malah nggak ada, cuma 8.600 ya, padahal dia support ya. Nah, skill 1 Cold Predator. Nah, Cold Predator ini stamina 45, kodenya 3. Dia memberikan efek cold blood untuk diri sendiri selama 3 giliran ya. Oh bukan, cold bloodnya untuk diri sendiri hanya untuk kalau pakai skill ini. Jadi kalau musuhnya punya skill seperti tahun ya, ini nanti kalau nggak punya cold blood kan otomatis ke sini ya, karena ditarik sama skill ini, skill tahun yang tugasnya menarik. Ataupun punya skill tortur trade musuh itu punya tahun ataupun mega tahun ya, dia akan mengarah ke situ. Hanya saja kalau punya cold blood ini dia nggak peduli ke situ, pengen nonjok ke sana ya pukul saja ke sana ya. Ini dia memberikan efek cold blood untuk diri sendiri hanya untuk giliran ini ya, dan memberikan kerusakan moderate yaitu urutan kedua berelemen air untuk satu musuh, dan memberikan efek freeze. Untuk yang belum tahu freeze itu, ini sama seperti mega freeze, hanya saja ya, hanya saja untuk freeze ini untuk satu giliran saja. Dan freeze ini punya efek apa ya, efek pasif juga. Mega freeze juga itu pasifnya memberikan kerusakan kecil sekitar 5% sampai 10% berelemen air waktu musuh mau ambil giliran selama satu giliran. Nah, kalau untuk skill 2 memberikan efek freeze ya 2 kali untuk satu musuh, dan efek drowned untuk satu musuh. Jadi freeze-nya 2 kali dan drowned-nya 1 kali. Kenapa Bang kok dikasih 2 kali? Ya mungkin kalau trade-nya musuh punya hardened tahu bulwark itu kan mempunyai peluang ya, biar gak meleset aja. Yang pertama semisal meleset, yang kedua biar gak meleset ya. Seperti itu. Kalau untuk yang drowned ini memberikan kerusakan kecil berelemen air sekitar 10% dan menghilangkan stamina sebesar 15% seingatku, kalau nggak 10%. Skill ketiga, dia memberikan kerusakan moderate urutan kedua untuk semua musuh dan memberikan efek drowned untuk semua musuh. Nah, ini drowned tadi ya, memberikan 10% kerusakan berelemen air dan juga ngilangin stamina sebesar 15% untuk semua musuh drownednya. Nah, kalau kalian pasang relik yang tak saranin tadi namanya Mugstaff ya, itu bukan hanya drowned saja, yaitu memberikan efek nightmare dari reliknya, dimana nightmare juga menghilangkan stamina juga. Hanya saja kalau nightmare itu cuma 10%, kalau drowned 15% stamina. Jadi setiap monster musuh ambil giliran itu akan kehilangan stamina sebesar 25%. Itu udah lumayan besar ya. Nah, kalau untuk nightmare itu kerusakannya adalah kegelapan bukan air ya. Itu untuk skill 3. Untuk skill keempat, Depth Stance. Dia memberikan efek cold blood untuk diri sendiri selama 3 giliran dan juga memberikan damage mirror sebesar 25% selama 3 giliran. Itu. Yang belum tahu damage mirror itu apa? Damage mirror adalah waktu Urkinian dipukul oleh musuh dengan kerusakan 1000 mungkin ya, maka dikembalikan ke musuhnya yang memberikan kerusakan sebesar 25%. Maka yang dikembalikan adalah 250 ya, seperti itu, karena cuma 25%. Kalau yang di atasnya lagi ada namanya mirror ataupun 100% mirror ya, itu. Ini hanya saja 25%, yaitu urutan terkecil untuk damage mirrornya ya. Kalau untuk efek animasinya seperti ini. Buat kalian yang mau direviewkan monster ataupun mau memberikan kritik dan saran, silahkan diketik di komentar. Kalau kalian mau join live, silahkan. Saya setiap hari live habis maghrib sampai ngantuk, ataupun mungkin bisa dibilang sekitar jam 10 ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.